Belajar dari rumah masih menjadi pilihan utama pemerintah dalam melakukan proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun melakukan hal yang sama. Kini penguatan metode pembelajaran bagi peserta didik menjadi poin utama yang dikembangkan bagi peserta didik. Pengembangan ini berdasarkan panduan yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Juni 2020, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kembali memperpanjang masa belajar dari rumah bagi peserta didik di Jawa Barat. Perpanjangan ini merupakan kali keempat dilakukan oleh Disdik Jabar. Kebijakan ini diterapkan berlandaskan pada kasus COVID-19 di Jawa Barat yang masih terus terjadi. Meskipun belajar dari rumah dinilai sejumlah orang tua peserta didik lebih aman, namun mereka menilai metode pembelajaran masih belum efektif. Karena waktu dikasih pelajaran dari sekolah mereka mau bertanya, kadang-kadang terbatas. Tidak bisa full mereka bertanya. Kadang guru itu kan online, mereka mengarahkan kepada murid yang lain. Jadi saya perhatikan dia kadang-kadang dia mau bertanya, tunggu dulu. Apalagi daerah Bapak ini rada pojokan, kabupaten. Itu susahnya internetan suka ngelemot terus katanya. Jadi kadang-kadang nyari di rumah kakeknya atau di bibinya coba gitu. Di kamarnya kurang bagus. Perpanjangan belajar dari rumah yang dilakukan Disdik Jabar berbarengan dengan keluarnya panduan belajar dari rumah yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Panduan tercantum dalam surat edaran tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Dalam panduan dijelaskan mengenai metode pembelajaran baik daring atau luring. Untuk metode daring, tatap muka dengan guru yang teknisnya disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Sementara untuk luring, metode pembelajaran dilakukan menggunakan buku, modul, televisi edukasi, dan juga radio. Kemendikbud juga menyediakan sejumlah tautan untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, panduan juga mengatur bagaimana peran dari setiap komponen, mulai guru, siswa, dan orang tua demi mencapai pembelajaran yang efektif. Metode pembelajaran kali ini juga lebih dipertajam, di mana guru diminta untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan minat peserta didik. Panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ini kemudian diadopsi oleh Disdik Jabar, terutama pemaksimalan guru dalam melakukan pembelajaran, memilih metode pembelajaran, dan kurikulum. Jadi kurikulumnya lebih disesuaikan, Kang, tidak kepada penilaian secara kuantitatif begitu. Jadi penilaiannya secara kualitatif. Kalau terkait mata pelajaran saya rasanya lebih teknis ya, yang itu karena pasti guru-guru itu sudah punya begitu. Kemudian juga waktunya juga panjang begitu. Kemudian tadi terkait dengan evaluasi juga kita tidak terlalu kepada kuantitatif. Kemudian juga mereka mencoba mengadaptasi dari beberapa sumber-sumber yang lain. Pembelajaran dari rumah dengan metode daring dinilai baik oleh pengamat pendidikan UPI Cecep Darmawan di tengah pandemi. Namun ia meminta pemerintah melek pada kondisi di lapangan karena tidak semua wilayah di Jawa Barat terkoneksi jaringan internet. Sehingga harus ada pilihan lain bagi peserta didik mendapatkan hak belajar di tengah pandemi. Bagaimana pembelajaran ke depan itu dengan materi yang cukup, yang esensial saja. Tidak usah seluruh materi seperti satu semesternya dalam keadaan normal. Ya, nah pemerintah daerah termasuk di dalamnya dan guru dan sekolah termasuk pelibatan di dalamnya, bagaimana meramu lagi kurikulum pembelajaran ini dalam sisi materi yang esensial tadi. Kemudian ini diberikan ya sesuai dengan kondisi setempat, artinya ada pembelajaran yang sifatnya kontekstual. Berdasarkan data dari Kemendikbud, saat ini ada lebih dari 38.000 satuan pendidikan atau sekolah yang melakukan proses belajar dari rumah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat dalam masa pandemi. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.